Akan kata difabel karena kurang keras. Suaranya emang kurang keras apa? Guys, suaranya emang kurang keras. Fair sih, tapi yang dia ngomongin fair. Oh, gimana dong? Aman kan? Udah pas anjing. menurut beberapa orang kata difabel adalah terminologi yang paling sopan. Paling sopan daripada cacat gitu. Daripada cacat. Nah, yang menarik adalah dari mulai kita mengundang Dani di awal tadi, Dani tidak menggunakan kata difabel. Dani langsung menggunakan kata cacat. Kenapa lo tidak menggunakan terminologi yang orang lain menganggap bahwa itu kan yang tersopan gitu? Why? Kalau lebih mudah nyebutnya aja cacat daripada difabel. Saya yang mengalami aja susah nyebutnya loh. Enggak, yang cacat moral ente kayaknya, Dani. Oh iya bener ya. Kalau Bener. Sorry. Mungkin bisa dijelasin dulu. Lu tuh penyandang apa sih, Dani? Saya cerebral palsy. Nah, penyakit Anda aja susah ya? Penyakit yang susah disebutkan penderitanya. Oh iya, bener juga ya. Kalau flu kan sakit apa? Flu, bisa ya? Bisa flu. Dia bahkan penyakitnya sendiri nggak bisa nyebutin. Yang salah dokter yang menemukan kayaknya. Ini dokternya keplek gini. Sudah tahu pasiennya susah ngomong, dokter. Buat siapapun dokter yang kenal siapa yang menemukan cerebral palsy, tolong direvisi. Ini pasien Anda aja susah nyebutnya. Oke, berarti basically tanda kutip kesalahan yang sama dilakukan dengan ya mungkin maksudnya baik untuk mempersopan kata cacat. Tapi akhirnya dari penyakit lo itu sulit untuk diucapkan oleh penderitanya sendiri, dan akhirnya difabel itu untuk beberapa penyandang cacat itu mungkin jadi sulit untuk diucapkan gitu ya. Harusnya mungkin diganti apa? Dani punya usul nggak nama buat penyakit Dani yang mudah disebutin? Kulu-kulu. Kulu-kulu. Bunyi-bunyian. Brengsek. Masa penyakit kulu-kulu? Kan lebih gampang. Ya kita mau ngadain sumbangan di kitabisa.com nggak enak. Ayo kita bantu Dani. Kumpulkan duit buat pengobatan kulu-kulu. Jangan kulu-kulu juga, apa gitu. Jadi aneh banget. Kenapa kulu-kulu? Enggak, kenapa dia terbersit kulu-kulu? Tapi memang secara disebut lebih gampang sih. Gampang ya? Iya, kulu-kulu daripada sih. cerebral palsy agak susah. Orang normal aja agak susah, Coki. Oke, tapi kita lihat dulu definisi. Enggak sih, menurut gue fair. Ini fair banget. Ini fair banget. Ini sebenarnya wadaw banget. Di depan kita ada orang disabilitas, tapi kita tetap mengacu kepada Wikipedia. Definisi difabel. Daripada Nanti kita cocokin, Coki. iya. Wikipedia. Coba gue akan nyebutin definisi disabilitas menurut Wikipedia, terus menurut lo benar atau enggak? Sebagai penderitanya. Kan enggak ada jawabannya. Masa orang difabel suruh klarifikasi keadaan, Coki? Enggak. Difabel Wikipedia bahasa Indonesia. Oke. Oh, Dan ini disuruh klarifikasi keadaan. itu sangat identik dengan kursi roda gitu ya. Padahal kan ada banyak. Padahal penderita difabel gak kursi roda semua. Yes, benar. Itu pernah jadi masalah nggak sih? Ini sambil gue buka nih. Misalnya orang-orang tuli nggak terima. Saya dong mau dijadiin lambang, misalnya begitu. Itu orang tunanetra kalau dia sakit hati. Kan nggak bisa lihat, Dani. Untungnya mereka gak bisa lihat. Kok untungnya itu kan kasihan. Loh, Kok untungnya? kalau mereka sakit hati lebih kasihan lagi kan. Susah membantah. Silakan Coki, dibacakan Coki. Jadi difabel itu atau disabilitas atau keterbatasan diri, bahasa Inggrisnya disability, itu dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini. Jadi sebenarnya basically disabilitas itu tidak hanya sesuatu yang berhubungan dengan fisik doang ya. Iya, itu bisa kognitif, berarti kemampuan berpikir, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini. Berarti ada yang memang ya empat semuanya itu udah ada di dia gitu. Nah, kalau Dani sendiri menurut Wikipedia, tapi sebelumnya ada lanjutan. ada lanjutannya Coki. Istilah difabel dan disabilitas sendiri memiliki makna yang agak berlainan. Jadi ternyata berbeda ya. yes. Kalau difabel, differently ability atau kemampuan berbeda,
itu didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan aktivitas yang berbeda bila dibandingkan dengan orang-orang yang kebanyakan, serta belum tentu diartikan sebagai cacat atau disable. Oh gitu. Jadi gitu. Jadi Oh, kalau disable misalnya itu ada cacat, guys, yang namanya difabel itu different ability. Jadi kemampuan yang berbeda aja. Ya. Sementara kalau disabilitas atau disability itu didefinisikan sebagai seseorang yang belum mampu berakomodasi dengan lingkungan sekitarnya sehingga menyebabkan disabilitas. Tapi kalau menurut lo gimana? Benar nggak itu? Ribet banget ya. Mau jelasin orang cacat aja ribet. Difabel Ribet. begini, disabel begini. Ya lihat orang kursi roda. Ya itu. Disabel kan D-nya Dani kan. Coki jelasin nih. Bahkan ya penjelasan Coki orang disabel aja nggak ngerti nih. Dani aja yang difabel. Ini salahin orang yang bikin ini Ya anjing. udah Dan, ente mau pilih apa? Ente difabel apa disabel nih? Milih cacat aja. Kok milih cacat? Kan ada pilihan sehat dan Gak ada orang cacat sehat. oh iya juga ya. Oke, dan dari katanya itu kan beda kan, disabled itu kan disabled, nggak bisa, nggak berfungsi. Oh. Kalau di friendly able berfungsi, tapi dengan cara yang lain. berbeda. Oh. Kita berjalan dengan kaki, Dani dengan kursi roda, Bener. yang ada nosnya. Gitu kan maksudnya. Tapi pernah nggak sih kepikiran gitu dan Gak bisa dilanjutin hayalannya Coki. Masa kursi roda dikasih nos? nah, sekarang kita balik lagi ke topik kita. Kita udah lihat kan Yoi. mengenai apa sih namanya tidak perlu dikasihani. Enggak. Kalau dari kenapa kita ngebawa materi ini? Karena sebenarnya kita terinspirasi sama beberapa jokes stand up lo yang sebenarnya berbeda dengan image yang ditampilkan oleh banyak orang disabilitas di luar sana. Kalau lu tuh malah kayaknya melawan stereotip bahwa kayaknya lu tidak perlu dikasihani sebagai orang yang keterbatasan fisik. Nah, kenapa tuh? Karena kalau dipandang kasihan orang miskin lebih kasihan. Bener juga. Bener ya. Orang miskin lebih kasihan dari difabel ya? Karena disabilitas dan kemiskinan itu tidak selalu identik kan. Benar. Tapi di luar sana faktanya itu identik gitu. Jadi Ngerti kalau nggak? difabel tapi kaya, nggak perlu dikasihani? Nggak perlu. Benar. Duitnya udah banyak. Iya, betul. Lebih kasihan mereka yang miskin. Betul. Karena orang miskin walaupun sehat tapi tidak bisa melakukan banyak hal. Dia jadinya disabled. Orang miskin nggak bisa nonton bioskop, bukan karena buta. Ekonominya yang buta. Oh. Dani lu punya poin banget sih Dan. Karena kalau di approach-nya dari rasa kasihan, ada lebih banyak yang bisa dikasihani. Karena kan Benar. orang cacat dan orang miskin itu Enggak. Ini bukan apa ya. Cuma menurut gue dari awal sampai sekarang mereka ini bilangnya fair banget sih. Fair banget menurut gue. Ini tuh realitas lagi. Ini tuh realistis realitas yang terjadi gitu loh. Ya nggak sih? Benar juga nggak salah, Cok, sumpah. kan sebanding. Tapi kenapa kira-kira itu jadi identik ya Dan? Karena orang-orang gembel yang pura-pura cacat itu. Tapi dia ngomong apa adanya loh, Slim. Ya, sebelumnya kita juga akan bahas Coki. Iya. Dan ini kan ada beda katanya. Ada orang yang cacat dari lahir atau ada yang mengalami kecelakaan. Nah kalau Dani ini sudah kondisi seperti ini, udah sejak kapan Dan? Saya lahir udah pincang biasa. Ya, gimana pincang biasa gimana? Jalan ke samping gimana? Pincang biasa ya. Ya pincang kayak orang kesleo ya. Ya. Tapi masih bisa jalan. Bisa jalan. Waktu umur 5 tahun saya mengalami kecelakaan. Tonalitas saya. Waduh, ya Allah. Cacat kok lagung. Ya Allah. Bukan kita yang ngomong ya, Dani ya teman-teman ya, tolong dicek suaranya tadi nggak jelas. Itu Dani ya, bukan kita ya. Dan itu akhirnya itu yang menyebabkan lo ada di posisi sekarang ya. Iya. Berarti basically orang keterbatasan fisik itu ada dua macam. Gak bisa. Dan tadi tuh Dani enggak salut sama Dani guys. Dani adalah Lord yang sesungguhnya guys. Lord Dani ya, Lord Dani.
Gue seneng banget nih sama orang yang sudah menerima dengan keadaan. Ada sumpah. dua macam, ada yang dari lahir yang pro kayak saya, atau yang newbie yang kecelakaan, kemarin kecelakaan, Newbie. kalau nangis. Itu lu sebagai orang yang keterbatasan fisik itu lu bisa tahu nggak dari sekali lihat mana orang yang udah pro, mana orang yang newbie? Biasanya Gue nonton apa anjing? Aduh. Ada orang pro sama orang yang newbie. Apa yang gue tonton? Ada klasifikasinya ternyata. Oke. orang pro lebih kuat sih. Oh, I see. Dalam menghadapi hidupnya. Oh. Karena Tampangnya udah nggak murung lagi. Gitu. dia lahir Oh, itu bisa Tapi dilihat dari ini situ beneran, ya? ini beneran kayak gitu. Iya. Kalau dia mungkin baru kehilangan kakinya setahun yang lalu, mungkin masih murung. Oke. Dan ini mungkin setahun 2 tahun awal mungkin masih sedih-sedih. Oh iya, kalau lu kan sebenarnya cukup unik karena lu adalah kombinasi dari keduanya. Udah jatuh ketimpa tangga. Ketimpa tangga, kena cat, diomelin mandor, ente. Nah, Semua. lu kombinasi yang cukup unik dan karena lu sebenarnya hybrid dari keduanya kan. Hybrid anjing. Lu bener, gua nggak bohong. bukan mobil bro, kok hybrid ya Allah Nah, Coki. dan akhirnya lu ngerasa nggak itu memberikan keunggulan tertentu di lu pada saat lu apa lu jadi bisa memahami orang yang newbie atau gimana gitu? Pertamanya sih ngeluh yang ada, ngeluh sama Tuhan kenapa sih aku diberi kayak gini, bercanda aja Tuhan ini. Bercanda. Tapi makin kelamaan waktu makin terbiasa banyak orang yang kasihan, menangga juga ya orang kasihan itu. Tapi Bisa Dadan dimanfaatkan. Iya. dulu awal-awal cacat atau pas sekolah dibully nggak dulu? Sekolahnya berarti di SLB dulu. Dulu saya sempat di SLB, tapi waktu kelas 2 saya diminta suruh pindah ke sekolah normal, soalnya waktu SLB saya membuli anak cacat lain. Gimana ente difabel moral apa gimana? Ente sekolah di SLB dikeluarin karena ngebully anak cacat. Ente pas ke sekolah nggak lihat kaca apa gimana? Ente kan juga di kursi roda, kenapa ente membuli orang cacat? Gimana? SLB itu udah khusus ente harusnya sadar. Kenapa saya di sekolahin di SLB? Karena ente berbeda Dani. Ente ada difabelnya. Kenapa ente membuli orang yang difabel juga? Kita kan kalau kita semuanya seragam, semuanya sama, difabel semua, kita merasa lebih beruntung daripada anak cacat lain gitu loh. Saya waktu itu merasa lebih beruntung daripada teman-teman saya buta. Oke. Karena karena teman-teman yang lebih parah. Oke. Dan itu rasa beruntung itu. Dan akhirnya pembulian itu baru mulai saat lu masuk ke sekolah yang normal. Dibilang dasar pincang, sekolah aja di SLB. Nah, saya dikeluarin. Tadi lucu banget. Di normal dibully, di SLB membuli. Sejak itu saya percaya karma itu ada. Jadi akhirnya sampai jadi akhirnya itu lo kecelakaan, dan setelah kecelakaan berapa tahun lo akhirnya bisa berdamai dengan keadaan lo? Ya sorry, orang tua pada saat tahu Dani dibully itu dia sedih nggak orang tua? Pastinya sedih, tapi sama orang tua gimana sih cara supaya saya jadi kuat. Akhirnya mama saya punya ide dengan cara membuli saya. Emang Anda sekeluarga ya, ada masalah sepertinya ya. Jadi gini, konsep keluarga itu Dani, apabila anaknya sedih dibully di sekolah, kenapa di rumah dibully biar kuat? Bukan begitu caranya. Tapi itu berhasil. Itu works nggak? Berhasil. Gimana buliannya? Kayak waktu saya kalau jalan lama gitu diseret aja gitu. Diseret? Loh, itu mami ya, mama apa yang begitu? Dua-duanya. Itu mami ente geng Nero apa gimana?
Kok diseret anak? Soalnya prinsip kedua orang tua saya itu waktu saya kecil, kita nggak bisa menghindari orang yang ngata-ngatain kita, ngelihat kita berbeda, bully kita. Jadi harus kita yang dikuatkan. Oke, berarti gila, tapi itu cara Sparta banget, bro. Jadi orang yang lahir di lingkungan yang berat itu akan keluar lebih tough. Jadi cara mendidik orang tua tough love ini sebenarnya tough love aja, tough love. Meskipun terdengar kejam, tapi justru dibiasakan. Membentuk. Membentuk. Dikatain nggak sama orang tua? Anak cacat, anak siapa lu? Anak lu dong. Tapi dari itu works, itu merasa itu works. Lu merasa itu works. Itu work banget. Sorry. Tapi itu yang bisa melakukan begitu mungkin hanya orang tua, Coki. Kita tidak bisa di jalanan begitu dong. Iya, tidak bisa. Aku melihat orang buta, aku ingin menguatkannya. Iya. Mbak, 1+1 berapa? Lihat jari saya. Gak bisa begitu ya, harus orang tuanya. Gak bisa. Oke, lu punya background dari yang cukup unik dan lu dibesarkan oleh orang tua lu dengan cara yang cukup unik juga. Sampai akhirnya lu bisa menjadi kuat untuk berdamai dengan keadaan lu. Dan menurut lu itu caranya manjur. Makanya kita balik lagi ke topik kita mengenai rasa kasihan. Lo sendiri sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, lo melihat rasa kasihan yang diberikan kepada orang lain itu, kenapa lo kan stand lo di setiap materi lo adalah lo tidak setuju orang cacat dikasihani. Apa alasannya selain lebih banyak orang lain yang perlu dikasihani? Ada nggak alasan lain? Alasan lainnya karena apa? Kita nggak perlu dikasihani karena kita udah lebih unggul dibanding orang-orang yang katanya normal gitu. Jadi Contohnya kita bisa nyuruh orang normal, tapi orang normal gak berani nyuruh kita. Karena kalau orang normal nyuruh Anda diserang juga di Twitter seperti saya dong. Dan benar. Jadi ente penyetaraan tuh nggak setuju ente berarti? Penyetaraan nggak setuju. Penyetaraan. Lord Dani sungkem guys, kita sungkem. Dipandang beda, tapi nggak begitu caranya dipandang dengan rasa kasihan. Oke, kalau misalnya lo tidak setuju dengan rasa, lo kurang setuju dengan rasa kasihan yang diberikan kepada orang-orang yang menyandang keterbatasan fisik. Kalau gitu apa yang paling penting? Woi, Lord Ilham, GG Dani harus dapat sepeda dari Pak Jokowi. Sepedanya buat siapa, Cok? Buat teman-teman yang memiliki fasilitas, apakah atau gini deh, di Indonesia terutama ya, Dani merasa sebagai orang disabel udah memadai belum fasilitas yang ada di jalanan, transportasi udah memadai belum? Apa buat Anda setiap hari Ninja Warrior? Loh, itu kan pertanyaan yang valid. Banyak rintangan, bro. Karena makanya gue mau nanya, Udah ini nggak? Udah memadai belum fasilitas di Sabel? Sangat belum sih kalau di Indonesia. Fasilitas yang memadai di Indonesia untuk para difabel atau anak cacat itu adalah rasa kasihan. Dalam banget, bro. Sangat dalam sekali ya. Dalam banget, bro. Oh iya. Jadi daripada mereka melakukan sebuah program yang berdampak nyata, yang bisa dirasakan secara langsung oleh teman-teman, ya mereka lebih pilih kasihan aja gitu ya. Tapi tidak. Padahal fasilitasnya tidak dibangun. Karena istilahnya bangun fasilitas itu butuh uang. Yes. Dan mereka masih butuh uang juga. Iya. Butuh sosialitanya yang disetarakan dulu, baru anak cacatnya diunggulkan. Iya. Berarti kalau lu lebih butuh fasilitas yang memadai daripada rasa kasihan orang. Iya. Karena rasa kasihan orang pun itu hanya sebatas simpati, tapi tidak akan membantu lu pada saat mau naik tangga gitu. Makanya susah juga kan, maksud gua kan. Nah, ini juga pertanyaan nih. Kalau bis orang cacat mungkin ada. Ya, bis orang cacat. Nah, kalau hiburan orang cacat apa? Pepe komen apa? Tergantung cacatnya apa ya. Ngomong apa? Orang tunanetra nggak bisa main. Gua mau nanya. Udah ini nggak? Udah memadai belum fasilitas di Sabel? Sangat belum sih kalau di Indonesia. Fasilitas sekali ya. Dalam banget, bro. Oh iya. Jadi daripada mereka melakukan sebuah program yang berdampak nyata, yang bisa dirasakan secara langsung oleh teman-teman, ya mereka lebih pilih kasihan aja gitu ya. Tapi tidak. Padahal fasilitasnya tidak dibangun. Karena
istilahnya bangun fasilitas itu butuh uang. Yes. Dan mereka masih butuh uang juga. Iya. Butuh sosialitanya yang disetarakan dulu, baru anak cacatnya diunggulkan. Iya. Gua nggak dengar tadi. Berarti kalau lu lebih butuh fasilitas yang memadai daripada rasa kasihan orang. Iya. Karena rasa kasihan orang pun itu hanya sebatas simpati, tapi tidak akan membantu lu pada saat mau naik tangga gitu. Makanya susah juga kan, maksud gua kan. Nah ini juga pertanyaan nih. Kalau bis orang cacat mungkin ada. Ya, terus bis orang toilet. cacat. Nah kalau hiburan orang cacat apa? Tergantung cacatnya apa ya. Orang tunanetra nggak bisa main VR ya. Iya, betul. Pertanyaan lu juga brengsek. Ya nggak spesifik. Kalau Dani sendiri, kalau naik halilintar, kursi Anda yang ditaruh di rel. Pernah nggak? Maksudnya hiburan, maksudnya taman hiburan, kemana Dani kalau cari hiburan? Paling cari hiburan baca buku. Karena memang itu sangat baca buku yang paling bisa maksimal itu ya. Maksimal itu. Karena kalau ke tempat lain mereka tidak ada fasilitas disabilitas atau keterbatasan fisik, Anda mau mencari hiburan malah olahraga jadinya. Iya. Malah nafas saya ngomongkan. Iya, dibuat muter-muter di Dufan. Lo gue kasih tahu ya, kita kasih tahu aja. Jadi Dani ini punya program yang menurut gue sih brengsek banget di YouTube channelnya Majerit, namanya Difabel on Trip. Jadi basically yang lo lakukan adalah lo jalan-jalan ke tempat rekreasi dan menilai apakah tempat rekreasi ini ramah anak cacat atau tidak. Kebanyakan gimana? Pas awal-awal masih banyak tempat yang tidak ramah disabilitas. Waktu jalan di akal-akal saya nilai semuanya ramah disabilitas. Soalnya saya di-endorse. Karena anda dibayarin ya. Semua yang bayar disabilitas itu ramah disabilitas. Ramahnya ramah dalam arti begitu. Bukan ramah fasilitasnya ya. Waktu itu Dani juga pernah jalan-jalan ke gymnya Deddy Corbuzier jogging. Ya itu brengsek banget, kenapa Anda nge-gym? Terus Anda ngomel, ini gak ramah, Anda salah tempat. Tapi betul. Tapi gue setuju sama apa yang Dani bilang, bahwa kalau rasa kasihan ada banyak orang lain yang perlu dikasihani. Karena ternyata dari statistik, tadi kita udah lihat di statistik. Jadi Dani tadi tahun 2020 ada berapa jumlah orang cacat dan? Sekitar 30 jutaan. Ada sekitar 30 jutaan ya Dan? 2020 kurang lebih 20 jutaan. Dan ternyata yang menarik dari 20 juta yang pengangguran berapa? Menurut Kementerian Tenaga Kerja ini ada 414.000 pengangguran, Coki. Dari 30 juta. Ya. Ini tamparan sekali untuk orang yang sehat tapi menganggur. Nah makanya kalau orang difabel nganggur kita masih maklum. Kalau Anda S1 tapi nganggur, betul. Lebih baik Anda menemani Dani. Betul. Apalagi ada orang difabel yang bekerja, lebih tamparan lagi untuk orang yang sehat tapi menganggur. Betul. Seperti Dani ini. Dani kan stand up comedian kerjaannya. Dan dia juga banyak buka seminar gitu kan ke seminar. Motivasi. Oh itu akan kita bahas. Bagaimana orang difabel memotivasi orang difabel. Nanti kita akan bahas. Loh iya dong. Tapi Dani kan maksudnya orang difabel punya kerjaan, Coki. Anda datang aja ke yang makanya dia sangat ada di posisi yang valid. Lo tidak merasa harus dikasihani gitu kan sebenarnya kan? Anda datang aja ke job fair ya kan. Orang-orang lamar kerja tuh. Lu normal nganggur. Saya difabel punya kerja. Makanya difabel dong, dapat jatah PNS. Ya nggak begitu solusinya. Kan dia udah lamar kerja, kenapa suruh difabel? Jatah difabel. Ya kalau orang di job fair, dia nggak punya kerjaan. Kalau suruh difabel, dia udah nganggur, cacat lagi. Tapi kan dapat jatah PNS. Setidaknya ada jatah. Peluang. Iya, ada keniscayaan kan. Gitu Slim. Ya mending kerja dong daripada harus cacat dan dapat jatah. Oke, Dani, kita akan bahas Dani sebagai seorang motivasi. Katanya Dani ini juga sering ke yayasan-yayasan yang difabel motivasi orang tadi. Iya. Biasanya nanya apa sih Dan? Caranya menghadapi hidup itu. Berat banget ternyata. Biasanya sedih gitu. Mas Dani, gimana saya menjalani hidup?
dengan jari saya yang hilang satu. Ya Allah. Ya Allah. Coba mulai 2 kaki hilang. Sedihnya bukan main. Cuma jempol hilang, menanyakan bagaimana cara menjalani hidup kepada orang yang jalan kakinya hilang. Kejam yang nanya itu Dani ya. Itu Anda yakin dia bertanya bukan sarkasme? Bukan kan? Ya, saya jawabnya itu kalau kamu cari kerja jangan di kerjaannya membuka absen pakai sidik jari. Solusi Anda benar sih. Oh iya ya, benar juga ya. Oke, Yang sidik jari jempol nggak bisa berarti Gak orang bisa. kerja di Tapi situ ya. sebenarnya yang lo lihat apa sih yang mereka butuhkan? Kenapa mereka datang? Mereka tuh dapat. Nah, untuk orang-orang seperti itu rasa kasihan itu memperburuk depresi mereka atau lebih membuat. Nah ini itu poin gimana? penting menurut nih, lo Mas Uki. Biasanya rasa kasihan itu membuat orang disabilitas malah sulit di pergaulan. Oh. Soalnya apa ya, orang lain mau ngajak dia kumpul, mau ngajak dia bercanda takut kesinggung kan. Oh. Iya. Tapi apakah memang Iya, mereka iya. setersinggungan itu dan? Tergantung dia bisa menerima dirinya sendiri sebagai bahan percandaan apa enggak. Kalau menurutku anak cacat yang bisa menerima dirinya sebagai bahan percandaan itu udah mengurangi separuh beban hidupnya. Yes, Oke, betul. Ini luar biasa banget Oke, Coki ya. oke. Berarti yang menarik adalah in a way dengan cara tertentu ternyata rasa kasihan yang diberikan masyarakat kepada anak-anak keterbatasan fisik ini atau orang keterbatasan fisik, walaupun maksudnya baik, ini bisa jadi mempersulit dia di pergaulan ya akhirnya. Malah Ya. jadi bikin semacam gap gitu ya. Iya, mau iya. ngobrol. Dan jadi mau- dapat perlakuan spesial sehingga dianya apa-apa jadi sungkan gitu. Iya. Jadi sungkan gitu. Kan? Kalau menurut gue sih kita dapat insight ya, kita dapat insight yang menarik dari ngobrol-ngobrol sama Dani bahwa sebenarnya memang orang cacat tidak perlu dikasihani karena dia pretty much tidak berbeda banyak dengan kita Ya, sebenarnya. yang lebih dibutuhkan adalah fasilitas Coki, justru. Fasilitas, Betul. penerimaan dalam pergaulan Oh, itu yang penting. dan justru ngasihani aduh kasihan ada Dani. Itu Malah jadi bumerang, itu bumerang. membuat gap ya jadinya ya. Jadi, Betul. Oh. Dan itu terbukti dari cerita hidup Dani yang akhirnya lu bisa mengurangi setengah beban kehidupan lu setelah lu dibesarkan dengan lingkungan keluarga yang membuli lu tanda kutip kan untuk mempersiapkan lu untuk jadi lebih kuat gitu. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke masalah lu nih Dan. Ini pertanyaan di luar konteks dari topik kita sih. Tapi gue penasaran aja Dan. Lu pernah ikut coba penyembuhan alternatif yang di luar dari medis nggak sih? Nah, Misalnya penyembuhan orang Kristen atau penyembuhan pakai cara-cara agama tuh Dan. atau ruqyah atau Iya. misalnya dibaptis di Sungai Yordan, dihanyutkan di Sungai Gangga misalnya. Itu pengobatan apa bro? Dihanyutkan di sungai Gangga bro? Bukan Iya, pengobatan, dia mau bunuh Dani. Nggak, tapi intinya lo pernah coba alternatif nggak? sering. Apa yang terabsurd yang pernah lo alami? Yang terabsurd adalah saya suruh menyediakan seekor kambing, nanti penyakit saya ditransfer ke kambingnya. Gimana? Dani suruh menyediakan kambing. Ya, nanti cerebral palsinya dipindah ke kambing. Enggak, Begitu? Lo Ini nggak bercanda serius kan? nih? Ini beneran kan? Beneran? Terus beneran beli kambing? Enggak. Saya Untung masih waras Anda ya. Ada sedikit kewarasan di diri Anda. Meskipun moral sudah tipis, ada waras. Kenapa? Iya, Anda nggak menarik. percaya itu? Kenapa? soalnya kalau penyakit saya dipindah ke kambing, kasih kambingnya. Nggak ada fisioterapi apa dokter yang mau mengobati kambing cerebral palsi. Betul. Dan nggak dapat tunjangan ya. Dan menurut gua ya itu adalah cara penyembuhan tidak bertanggung jawab, bro. Memang dia sembuh.